dan juga disebutkan di hadis kekasih Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih riwayat Imam Muslim bahwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zamana hadis riwayat dari Abi Bakar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna zamana kadistadara kahayati yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Sesungguhnya zaman itu telah berputar seperti keadaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya zaman itu berputar. Aslanatu ibna asyara syahran. Satu tahun itu 12 bulan. Inha arba'atul qurum. Dari 12 bulan tadi 4 bulan mulia. Salah satu mutawaliyatun, yang 3 berentetan berurutan. Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. Bulan 11, 12, 1 ya. Wa Rajabun syahrul mudhar. Kemudian kata sabda Rasulullah dan Rajabun. Nah di sini nanti kita bahas masalah Allah. Rajabun syahrul mudhar. Dan Rajab adalah bulan mudhar. Ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Yang letaknya antara Jumada dan Sya'ban. Yang letaknya antara Jumada, ada setelah Jumada al-Akhirah dan Sya'ban. Nah, jadi hadis ini jadi 12 bulan tentang Allah Subhanahu wa taala, dan kemuliaan 4 bulan Allah pilih semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Mungkin ada yang bertanya, itu bulan Ramadan di mana letaknya? Bulan Ramadan lebih afdal dari semuanya. Tapi bulan Ramadan Allah berikan khusus untuk kita umatnya Sayyidina Rasulullah SAW. Jika Allah berikan keutamaan keutamaan terdahulu, maka Allah khususkan untuk kita umatnya Rasulullah SAW. Di dalamnya ada puasanya, bahkan di dalamnya ada sebuah malam yang lebih afdal daripada 1000 bulan, yaitu malam dari Rajab. Kemudian bulan Rajab, seperti di hadis tadi, Sayyidina Rasulullah SAW menyebutkan salah satu nama bulan Rajab. Nanti kita bahas tentang namanya. Hadis yang kedua, ada hadis walaupun ini baik, hadis dari Imam Tabrani juga ada, Imam Al-Kailani juga ada di satu versi, dan yang lainnya disebutkan bahwa Sayyidina Rasulullah SAW pernah berdoa dengan doa demikian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballilna Ramadan. Dan itu semua sudah masyhur ya, alhamdulillah. Banyak di antara kita mengamalkannya di sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan secara pribadi membaca hal tersebut. Namun yang perlu digarisbawahi adalah kata rojak, kalimat atau kata rojak. Jadi kata rojak ini munsharif atau baru munsharif. Munsharif artinya bisa dimasukkan tanwin atau tidak bisa dimasukkan tanwin. Allahumma barik lana fi rojabin atau rojabah. Nah, pendapat yang masuknya, yang masyhurnya, yang paling banyaknya, bahkan tes-tes hadisnya barusan Imam Muslim warajabun, bukan warajabu, warajabun berarti yang syarif. Paling banyaknya ulama bilang rajab itu isim yang syarif, isim yang bisa dimasukkan tanwin. Bahkan kalau kita melihat teks hadisnya, ya Allahumma barik lana fi rajabin, teks hadisnya itu dengan tanwin, Allahumma barik lana fi rajabin. Itu pendapat yang pertama, yang aksar, yang kebanyakan juga. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa rajab isim la yang syarif, namanya tidak bisa dimasukkan tanwin. Jadi Allahumma barik lana fi rajabah. Dan ini yang banyak dipilih oleh penghuni atau penduduk Indonesia sini. Khususnya di Indonesia sini. Di Indonesia sini kata-kata kalau membaca Allahumma barik lana fi rajabah, benar. Apa ada yang mengatakan lain salah. Tapi yang mengatakan Allahumma barik lana fi rajabin, benar. Teks di pertama barik lana fi rajabin. Jadi boleh fi rajabin, boleh fi rajabah. Ya, di sini karena kebanyakan fi rajabah, tapi nanti kalian kalau keluar dari sana, di luar sana banyak bilang bacanya dengan fi rajabin, dengan mungkin musyarif isim bisa dimasukkan tanwin. Karena di teks hadis semuanya dimasukkan tanwin. Nah, kemudian yang kedua
tadi tentang hadis yang menyebutkan kalimat Rajab. Kemudian pembahasan yang kedua itu tentang nama bulan Rajab. Tadi saya Rasulullah SAW menyebut Rajab sama Syahrul Mudhafar. Dan nama bulan Rajab ada 17 daripada nama bulan Rajab. Dia mengatakan 14, saya mengatakan 17 itu yang paling banyak itu 17. Rajab 17, ada 17 nama bulan Rajab. Dan ada poinnya secara umum. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kasratul asma, banyaknya nama, tadullu menunjukkan syaraful musamma, kemuliaan yang dinamai tadi, keluar biasaan, keistimewaan yang dinamai tadi. Kalau ada sebuah yang memiliki nama banyak, berarti ada keistimewaan di situ. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling banyak namanya adalah kekasihnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca kitab dari Al-Qur'an saja, di bulan depannya belum masuk sholawat. Ketika tawasulan dengan Rasulullah Husna, setelahnya tawasulan dengan nama-nama Sayyidina Rasulullah SAW, itu disebutkan 260 nama Sayyidina Rasulullah SAW. Berapa tambah masuk namanya 200? Atau orang bahkan sampai 500 ada yang menyampaikan bahkan nama beliau sampai 1000 nama. Jadi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak dari namanya Sayyidina Rasulullah SAW. Nah di sini kembali ke masalah bulan Rajab. Ini bulan Rajab 1 bulan, tapi namanya sampai 17. Berarti menunjukkan banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Dan apa sih artinya Rajab? Ada katanya Rajab diambil dari kata tajib yang artinya ta'zim, mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Rajab agung, mulia, besar. Rajab diambil dari kata tajib. Jadi nama bulan Rajab disebut dengan Rajab 1. Yang kedua disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, karena apa? Saya dengan Rajab, Syahrullah, Sya'ban, Syahri, Ramadan, Syahrul Madi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajab bulannya Allah, karena Rajab yaitu bulan ampunan, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada Imam Suyuti di salah satu karangan kitab beliau rahimahullah al-Ma'arif, beliau menyebutkan riwayat bahwa di dalam ada sebuah waktu di bulan Rajab kecuali di dalamnya ada hamba Allah dibebaskan dari api neraka. Makanya Rajab Syahrullah apa bulannya Allah, bulan ampunan. Bulan ampunan bulan yang diminta di dalamnya memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lafaz apapun semuanya bagus. Mau astaghfirullahaladzim, mau rabbirfirli, mau Allahumma firli atau alaih, semuanya bagus. Tapi jangan lupakan ada beberapa yang penting yang harus ada, yang kita usahakan ada di catatan amal kebaikan kita. Yang pertama yaitu Sayyidul Istighfar. Usahakan Sayyidul Istighfar ada di catatan amal kebaikan kita. Siang kita, malam kita. Apa sih siang kita, pagi kita, malam kita. 1 kali pagi, 1 kali malam. Ya. Kalau orang sudah baca relatif karangan Imam Hajar, ada di situ Sayyidul Istighfar sudah masuk. Kalau tidak, baca Sayyidul Istighfar 1 kali saja. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Beliau Sayyidina Rasulullah SAW bersabda dari riwayat sahabat Jabir bin Auf radhiyallahu anhu, Nabi SAW, Sayyidul Istighfar antaqula, Sayyidul Istighfar yang terdepan di dalam istighfar, antaqula yaitu engkau mengatakan, mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Kau. Khalaqtani, Kau ciptakan aku. Wa ana abduka, dan saya hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu,
dan saya berada dalam janjimu dan perjanjianmu semampu saya. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Saya berlindung kepadamu dari keburukan yang saya perbuat. Aku ulaka bi ni'matika alayya. Maksudnya saya berlindung kepadamu dari keburukan yang saya perbuat. Maksudnya untuk tidak dihukum, untuk tidak, saya berlindung kepadamu ya Allah. Kita berlindungan banyak. Mulai perlindungan di mana? Saya berlindung. A'udzubika, saya berlindung kepadamu dari keburukan yang saya perbuat. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Terus aku ulaka bi ni'matika alayya. Aku artinya ukirru, a'tarifu, mengakui. Aku ulaka, saya mengakui kepadamu bi ni'matika alayya, atas semua nikmat-nikmatmu kepadaku. Tapi saya tidak kufur nikmat. Saya mengakui Allah semua nikmat-nikmatmu kepadaku. Aku ulaka, saya mengakui kepadamu ya Allah bi ni'matika alayya, atas kenikmatan-kenikmatanmu kepadaku. Wa aku ulaka bi dzambi, dan saya mengakui kepadamu atas dosa-dosaku. Wa aku ulaka bi dzambi. Faghfir li, maka ampuni saya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian Rasulullah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha, barang siapa yang mengucapkannya di siangnya dan dia meyakini yang dia ucapkannya, fama min yaumihi, kemudian dia meninggal di harinya tersebut, qabla an yumsi, sebelum berpetang, bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk penghuni surga, dia termasuk ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili, dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari, wa huwa muqinun biha, dan dia yakin atas yang dia ucapkan tadi, fama qabla an yusbih, dan dia wafat sebelum berpagi, bahwa min ahli jannah, maka dia termasuk ahli jannah, dia termasuk ahli surga. Jadi jangan lupakan saya istighfar, kadang walaupun 1 kali di pagi lebih lebih baik, kadang walaupun 1 kali di malam lebih lebih baik, untuk kita ambil jaminan dari kekasih Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala bahwa min ahli jannah, sampai katanya dia wafat di harinya, maka dia termasuk ahli surga. Kemudian lafaz istighfar yang lainnya banyak yang masyhur, yang biasanya amalan orang-orang soleh terdahulu dibaca di dalam Rajab, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, 10 kali pagi, 10 kali petang, dan barang siapa atau Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli Allahumma ighfirli, 10 kali pagi dan petang. Barang siapa membacanya dan termasuk sunnah lahu jildah, insyaallah api tidak akan menyentuh kulitnya. Api tidak akan menyentuh kulitnya. Neraka tidak akan menyentuh kulitnya. Terus juga Imam putra daripada Imam Hajar, ada namanya Imam Hajar juga putra namanya. Semuanya ulama besar, ulama lain. Salah satu putranya ada namanya Al Hasan dan Al Hasan. Pak Al Hasan putra daripada Imam Hajar, beliau mengumpulkan lafaz-lafaz istighfar. Lafaz-lafaz istighfar, mengumpulkan lafaz-lafaz istighfar yang dari hati, dari istighfar Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak terlalu banyak, tidak terlalu tipis, bagaimana berapa benar saja. Dan itu biasanya orang-orang soleh juga banyak kalau sudah masuk derajat dijadikan boleh baca di kapanpun boleh, utamanya lagi di bulan Rajab. Bisa di bulan Rajab mereka jadikan tambah lagi salah satu muridnya. Baca kumpulan lafaz istighfar tadi. Ada kumpulan lafaz sholawat, ada kumpulan lafaz zikir, ada lagi kumpulan lafaz istighfar. Jadi jadi tahlil dan kumpulan lafaz istighfar. Kemudian tapi istighfar dengan apa saja boleh. Bahkan banyak orang-orang soleh mereka kalau datang bulan Rajab masang target. Artinya masang target, ada target apa target yang keluar bulan Rajab kecuali
kudu saya bersifat sekian kali. Bahkan ada seorang masyayikh alhamdulillah beliau bilang, saya tahu di zaman sekarang ini ada orang kalau datang bulan Rajab punya target bulan Rajab berkali sifat 1 juta kali. Artinya umatnya Rasulullah SAW luar biasa, kebaikan dari mereka banyak sekali yang kita ketahui dan lebih banyak yang tidak kita ketahui. Ya. Dan tidak kalau kita melihat diri kita tidak mampu, jangan bayangkan orang lain juga tidak mampu. Dan tolonglah jika kita tidak mampu, sedangkan yang lainnya banyak hamba Allah yang mampu, bahkan yang lebih mampu dari kita, yang lebih dari yang kita bayangkan maksudnya. Jadi ayo kalau pengen punya istighfar yang banyak, tertibkan waktu kita, punya istiqomah, punya target, punya sesuatu yang mau digapai maksudnya, baru bisa sampai ke tadi. Tapi kalau sifatnya dengan kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, biasanya banyak lupanya, banyak lewatnya biasanya. Kemudian yang kedua, tadi Syahrullah. Rajab juga disebut dengan Syahrul Mudhar. Secara Rasulullah SAW menyebut Rajab dengan Syahrul Mudhar. Kemudian setelah itu jelaskan yang letaknya antara Jumadha dan Sya'ban. Lalu Rajab dijelaskan letaknya antara Jumadha dan Sya'ban ya. Dulu di Jahiliyah mereka semuanya memang memuliakan bulan Rajab. Namun suku Mudhar ini kakeknya suku Quraisy, buyutnya suku. Jadi gini, Sayyidina Rasulullah SAW, beliau Sayyidina Muhammad SAW sebutkan nasabnya beliau, sebutkan ayahnya dan 20 kakeknya. Jadi sebutkan 21 ke atas. Dari ayahnya Sayyidina Abdullah sampai Sayyidina Arman 21 ke atas. 21. Jadi ayahnya 1, kemudian 20 kakek. Kakek ke-20 terakhir yang disebut yaitu Sayyidina Arman. Kakek ke-20. Kakek ke-20 punya anak namanya Ma'ad. Kakek berarti buyut ke-19, kakek ke-19 Sayyidina Rasulullah SAW namanya Ma'ad. Ma'ad punya anak namanya Nizar. Berarti buyut ke-18, kakek ke-18 namanya Nizar. Nizar punya anak namanya Mudhar. Berarti kakek ke-17 namanya Mudhar. Ini suku Rajab Syahrul Mudhar, Rajab bulan Mudhar. Karena dulu suku Mudhar ini punya saudara namanya Rabi'ah. Keturunannya namanya suku Rabi'ah. Rabi'ah dulu nganggapnya Rajab itu letaknya setelah Sya'ban, yang tepatnya Ramadan sekarang. Mereka dulu nyebutnya itu Rajab. Sedangkan Mudhar bilang enggak, Rajab kan di situ. Rajab itu antara Jumadha sama Sya'ban. Makanya Sayyidina Rasulullah SAW di hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rajabun Syahrul Mudhar abaina Jumadha wa Sya'ban. Letaknya antara Jumadha, pendapatnya yang Mudhar yang benar. Suku Mudhar antara Jumadha dan Sya'ban, setelah Jumadha akhir dan Sya'ban. Jadi disebut Syahrul Mudhar. Dan dulu suku Mudhar suku yang paling memuliakan bulan Rajab. Kalau sudah datang bulan Rajab, kalau lagi perang, stop dulu perangnya. Makanya Rajab juga disebut dengan Syahrul Rajabul Asom, bulan Rajab yang tuli, hening, tuli dari suara senjata. Mereka digerakkan ke perang. Kemudian Rajab disebut Syahrul Mudhar karena dulu suku Mudhar yang paling memuliakan bulan Rajab. Mudhar mungkin kalian tahu ya Pak, melihat si baca Buddha yang sekarang yang diadakan Buddha ini, Buddha Imam Busiri, Qasidah Buddha itu biasanya diadakan belakangnya ada tambahan Qasidah namanya Qasidatul Mudhariyah fi shalah ala khairil bariyah. Yang depannya ya Rabbi shalli ala al-mukhtar min mudharin wal anbiya wa jami'ir rusli ma dzukiru. Ya Rabbi shalli ala al-mukhtar, ya Allah bersalawatlah kepada Nabi yang terpilih al-mukhtar min mudharin, dari Mudhar. Dari Mudhar. Buyutnya ke berapa dari Mudhar? 19 dari Mudhar. Min mudharin. Qasidahnya namanya Mudhari.
Suku Mudhar dulu memuliakan sekali bulan Rajab. Bahkan saking memuliakannya sampai kalau sudah masuk bulan Rajab mereka nyembelih. Nyembelih. Kemudian dan sembelihan yang di bulan Rajab namanya Atirah atau Rajabiyah. Tapi dulu di zaman jahiliyah mereka menyembelih tadi dan mempersembahkan kepada sesembahan mereka dari orang jahiliyah dulu, sembahan orang jahiliyah dulu. Namun ketika ada Islam ditanyakan kepada Sayyidina Rasulullah SAW tentang sembelihan bulan Rajab. Ada satu riwayat beliau menjawab dalam bahasa pihak tidak ada yang membahayakan dari tidak ada masalah dari tidak apa-apa gitu. Riwayat yang kedua, Sayyidina Rasulullah SAW juga bilang la atirah wa la farah. Tidak ada atirah dan tidak ada farah. Artinya apa? Kata Imam Syafi'i maknanya tidak ada atirah itu 9 bulan Rajab. Tidak ada 9 bulan Rajab yang wajib dan tidak ada 9 farah yang wajib. Nah, sekarang untuk bahas sembelihan, kita bahas sembelihan yang disyariatkan ada 5. Artinya disyariatkan adalah nyembelih dari pahala, nyembelih dari pahala. Sedangkan yang tidak disyariatkan, nyembelih tidak ada pahala, tapi dihitung, dibagi-bagikan dari pahala bagikan. Jadi contoh misalnya hari ini misalnya, atau ada orang nyembelih biasa, dia nyembelih. Ketika dia nyembelih mau kambing, mau sapi, mau apa dia nyembelih itu tidak dapat apa-apa. Tapi yang dibagikan, tidak dapat pahala bagikan. Tapi yang nyembelih kok itu dapat apa-apa. Tapi yang nyembelih kurban, nyembelih kok dapat ganjaran. Bagi ini ganjaran lain. Nyembelih akikah, nyembelih kok dapat ganjaran. Bagi ini dapat ganjaran lagi yang lain. Jadi sembelihan yang disyariatkan ada 5. Ini kita mati Imam Syafi'i ya, ada 5. Karena masalah nomor 4 dan nomor 5 ada bilang ada pakai baru Syafi'i saja ada bilang, tapi yang utama adalah sunnah disyariatkan. Jadi ada 5. Sembelihan yang paling akad, yang paling besar ganjarannya yang paling ditekankan adalah yang pertama hadiyun. Hadiah. Itu jamak mufradnya adalah hadiah. Apa hadiyun? Mayubdalil haram takarruban ilallah. Sembelihan yang dihadiahkan di tanah suci haram untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maksudnya subhanallah, Allah jadikan Mekah ibu kota dunia, Ummul Qura. Allah pilih Mekah sebagai ibu kota dunia, Ummul Qura. Ada satu amalan yang tidak ada di kota satu dunia, hanya ada di kota suci Mekah. Hanya ya, salah satunya tawaf dan seterusnya, ya, haji, umroh. Selain itu ada juga namanya hadiyun. Kita ini kalau ke kota suci Mekah, kalau Mekah, sunnah untuk nyembelih di tanah suci Mekah dan membagi-bagikan hasil sembelihan tadi sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya hadiyun. Dan hadiyun ini ada 2. Kadang bisa jadi wajib, bisa disunnah. Kalau yang sunnah, yaitu kayak orang kita yang berangkat umroh, berangkat haji kapanpun sampai ke tanah suci haram, saya pengen nyumbang di tanah suci haram. Sumbangan apa yang paling bagus? Yang paling bagus nomor 1 yang kamu menyumbang itu beliau hadiyun. Kamu kan Jakarta beli kambing duduk kan desa. Hadiyun. Yang jadi kapan siapapun yang ke kota suci Mekah, ke haram Mekah, mau dia umroh atau haji atau apapun tujuan yang lainnya, sunnah untuk membeli dalam suci haram Mekah dan bagi-bagikan namanya. Itu yang sunnah. Kadang bisa jadi wajib, yaitu bentuknya denda yang terkena bagi orang yang haji dan umroh. Itu juga namanya hadiyun. Kenapa hadiyun? Karena harus disembelih di tanah suci haram dan dibagikan di sana. Makanya tidak juga ketika Quran pakai istilah dengan hadi, apa itu diam itu? Orang itu kan di sana. Contoh misalnya, jamaah haji Indonesia seringnya berangkat haji. Itu nanti haji pelaksanaannya ada 3 macam. Ada pelaksanaan haji dengan ifrad, ada dengan qiran, ada dengan tamattu. Kalau jamaah Indonesia biasanya tamattu. Artinya tamattu adalah mereka sampai sana tidak langsung lihat haji,
Tapi niat umroh dulu, setelah niat umroh nyantai sampai datang musim haji, baru niat haji dari hotelnya berangkat. Dan balik ke mikot. Ini kalau niat haji dari hotel bagi jamaah haji Indonesia yang tujuannya ke sana untuk haji tapi niatnya hajinya dari hotel kena denda. Ini haji dendanya 1 ekor kambing. 1 orang 1 ekor kambing. 1 ekor kambingnya harus dipotong di tanah suci haram dan dibagikan di sana. Kalau ada jamaah haji bilang saya di rumah punya kandang kambing banyak, tapi bukan saya tidak mau ikut turunan di kambing. Tapi mana saya biar kamu dibeli satu bagi-bagi dasar. Ini haji. Haji adalah harus disembelih tanah suci haram dan dibagikan di sana. Ada orang haji misalnya demam atau sakit atau yang lain, tidak kuat kalau pakai kain, mau pakai jaket, mau rangkuk-rangkuk pakai baju yang tebal. Ya apa? Kalau sakit dan seterusnya, silakan. Tapi kena jamnya 1 ekor kambing dipotong di sana, dibagikan di sana. Namanya haji. Dan banyak lagi gambaran. Jadi hajiun ini sembelihan yang mungkin jadi wajib. Tanpa dinadari langsung jadi wajib. Kalau bentuknya denda sebab ada kewajiban haji atau larangan haji yang ditinggalkan atau larangan haji yang dikerjakan. Atau ada kewajiban umrah yang ditinggalkan atau larangan umrah yang dikerjakan. Ada yang sunnah, yaitu kapan seseorang ngambil ke tanah suci haram Mekah nyembelih kambing atau sapi atau onta, namanya haji. Dan dulu kekasih kita dan kalian saudara Rasulullah SAW ketika haji wada, ya haji perpisahan, haji terakhir saudara Rasulullah SAW, dan beliau adalah haji satu-satunya tersebut, haji satu-satunya saudara Rasulullah SAW. Beliau membawa 100 ekor onta sebagai haji. 100 ekor terus bahkan tanah suci haram, bawa 100 ekor onta sampai ke tanah suci haram. Beliau membeli sendiri dengan tangan mulianya 63. Yang kata ulama mungkin ini pertanda Islam 63. Kemudian sisanya dikasihkan ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disuruh menyempurnakan. Itu selesai. 100 ekor onta. Jadi ini kesunahan. Tapi kadang terlewat karena jarang dibahas. Dan yang kedua juga orang kalau ke sana yang dibingung bahwa sanggup banyak banget, tapi tidak kira-kira kok. Memang dalam benar-benar. Walaupun kalau bisa kalau kami berapa terjadi kerjakan walaupun seumur hidup 1 kali pernah kerjakan. Terutama tidak sampai ke sana. Kemudian yang kedua ada sembelihan sekali ada sembelihan namanya udhiyah atau kurban, yaitu sembelihan yang sunnah disembelih tanggal 10 sampai tanggal 13. Kajian wajib kecuali menagari. Ada yang ketiga namanya sembelihan namanya akeko. Akeko adalah sembelihan disunahkan ketika Allah SWT memberi rezeki yang berencana, mana laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki sempurnanya 2 ekor kambing, kalau perempuan memberi kambing, kalau perempuan 1 ekor sudah sempurna. Tapi ada seorang orang tua yang hanya menyembelih 1 ekor kambing untuk anak laki-lakinya cukup dan dapat kesunahan akeko. Dan waktunya akeko seumur hidup. Akeko waktunya seumur hidup, tidak ada batasan waktu. Kalau yang tadi, yang pertama waktunya dikatakan yang haram, kedua kalau bentuknya jam. Yang kedua waktunya 4 hari, 10, 11, 12, 13, 13 bulan. Kalau dia nadari, maka waktunya berlanjut terus sampai dia bayar. Dan yang ketiga, akeko waktunya seumur hidup, tapi orang tuanya, nah kalau mampu, orang tuanya kalau mampu nabung sampai balik. Ketika balik, maka lepas tidak lagi sunnah bagi orang tua untuk mengekor, tapi dia sunnah mengekor diri sendiri. Tidak balik. Jadi sekarang kita ini yang sudah berhubungan sekalipun, kalau belum diakekor itu masih sunnah, masih waktunya untuk mengekor diri sendiri. Jadi ada ada acara-acara yang waktunya seumur hidup. Salah satunya ini akekor. Salah satunya juga walimah. Walimah di pembahasan kita. Walimah. Seseorang kalau menikah, harus walimahnya, hidangan, undang-undang setelah nikahnya langsung tidak harus. Kalau dia masih belum punya
tabungan, masih belum punya kesempatan untuk buat acara, ada apa-apa. Itu udah dulu boleh, waktunya seumur hidup. Masyarakat harus buru-buru. Ojo nggak, pari terap ini tuh bicara kono. Siap nggak siap, tahu nggak mau nggak ya gue utang. Akhirnya saya sebut ya farha sana waham sana kata ulama. Senang sedino, support setahun. Senang sedino, paling mau support setahun dahulu. Jadi ya waktunya bahkan kata ulama, walaupun istrinya sudah wafat sekalipun, tetap belum diwalimah sunnah walimah. Waktunya sunnah itu. Nah, kemudian masalah apa tadi? Yang ketiga sembelihan akikah. Tiga ini sepakat semua, ini disyariatkan. Hadyun, udhiyah, kurban, akikah, semua sepakat. Nomor 4 dan nomor 5 ini ada khilaf, tapi di mazhab Syafi'i yang utama sunnah. Nomor 4 namanya atiro atau rodobiyah. Atiro adalah sembelihan yang disunahkan di 10 awal Rajab. 10 awal Rajab sunnah sembelih. Karena dulu diakui oleh Rasulullah SAW, mereka melanjutkan, diperbolehkan. Bahasa diperbolehkan. Dan ini ada khilaf di masalah ini, kita bilang sunnah. Di mazhab Syafi'i masih sunnah. Sembelihan yang disembelih di 10 awal Rajab seperti korban, nyembelih lekat kambing, sapi, onta, dengan syarat-syarat seperti di korban itu. Tapi di 10 awal Rajab namanya atiro. Kok nggak masyhur, kok nggak kenal? Karena ada khilaf mazhab lain dan nggak sunnah, jadi dibahas. Mazhab kita sendiri kan dia bilang makruh, tapi pendapat yang utamanya bilang sunnah. Sunnah, namanya atiro atau rajabiyah. Maksudnya apa terus apa? Kalau kamu punya acara hajatan, entah untuk mantu, entah apa, entah 10 awal Rajab, yang beliau waliator sekalian asiro, jalan-jalan dokter. Kalau acara anak hajatan, di acara maulid, di acara apa, di acara pas 10 awal Rajab, nyembelih kambing, apa nyembelih sapi, ini acara asiro, Rajabiyah dapat ganjaran. Asiro atau Rajabiyah, sembelihan 10 awal bulan, sunnah 10 awal bulan. Dan terakhir yang kelima ada namanya faro. Faro adalah sembelihan yang sembelihan menyembelih kelahiran pertama. Dari kelahiran pertama binatang peliharaan ternak kita, binatang ternak peliharaan. Kalau ada orang pelihara kambing atau sapi atau onta, kemudian anak pertama kelahiran pertamanya itu biasanya orang dulu biasanya gak dimakan dan gak dijual, tapi dibesarkan kemudian disembelih dan dibagi-bagikan. Namanya faro. Sembelihan ini namanya faro. Ya, ini namanya faro. Dengan niat semoga Allah SWT memberkahi induknya biar punya anak lebih banyak lagi dan memberkahi hartanya si penyumbangnya. Jadi namanya faro. Dan ini juga yang utama di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi hadis dari Rasulullah SAW, la atira wala faro. Dia bersabda, la atira wala faro. Tidak ada atira, tidak ada faro. Kata ulama maksudnya tidak ada atira yang wajib sunnah dan tidak ada faro yang wajib sunnah. Lima sembelihan yang sunnah. Ini karena sudah Aisyah dan juga masih banyak amalan-amalan lain di bulan Rajab. Dan amalan yang satu yang luar biasa juga ulama jauh dari suatu perkataan yang kepada kita. Orang-orang soleh terdahulu mereka pada datang bulan Rajab, mereka salah satu yang mereka kerjakan yaitu yang mulia. Bagi yang mulia dikerjakan yaitu umroh. Riwayat yang mulia dikerjakan untuk umroh. Banyak riwayat sahabat turun di sana. Dan bulan paling bagus. Kalau umroh berapa saja bagus, tapi paling bagusnya di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan dan mendapatkan mendapatkan ganjaran seperti haji. Bukan bukan haji, tapi dapat ganjaran ke haji. Maka umroh paling ramai di Ramadan. Paling ramai di umroh di Ramadan dengan puasa dan panasnya dan ramainya. Kata orang beriman kan mereka keluarkan mereka dapat ganjaran ini ganjaran haji. Karena dari ganjaran haji seperti haji bersama dengan Nabi SAW. Umroh di Ramadan. Artinya kalau kamu bisa milih, kamu dapat umroh sambil waktu bebas, waktu luang, itu secara Ramadan. Saya bisa milih secara Ramadan. Kemudian yang kedua
kedua adalah kemudian setelahnya itu baru bulan Rajab karena sahabat banyak umroh bulan Rajab. Ada juga saya dapat berkata bulan Rajab, saya dapat berkata bulan Rajab. Maka Siti Aisyah radhiyallahu bulan Rajab berangkat dari Madinah umroh. Terus saya dapat berkata suka umroh di bulan Rajab. Ya banyak sahabat umroh di bulan Rajab. Tapi di bulan Rajab semuanya umroh dan juga malam akhir ya juga sebaiknya di bulan Rajab kita punya tabungan yang namanya puasa walaupun satu hari saja ya banyak walaupun hadisnya boleh dia dua sekali tapi setelah hanya orang benar dalam beribadah sebenarnya ya di sungai ada apa di surga ada sungai namanya sungai Rajab dan Allah tidak memberi izin meminumkan kepada orang-orang yang diminumkan dari sungai tersebut orang-orang yang memiliki puasa di bulan Rajab. Dan ada juga yang lainnya tentang istimewaan tentang puasa di bulan Rajab. Walaupun tidak ada hadis sahih tentang puasa di bulan Rajab, tapi secara umum puasa di bulan Rajab dianjurkan karena termasuk syahrul bulan yang mulia. Jadi intinya punya tabungan puasa di bulan Rajab walaupun satu hari. Dan jangan lupa bulan Rajab malam mulianya ada 3 yang jangan terlewat. Kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu di Kitabul-Mubin ada siapa? Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beberapa malam dengan pemberian lebih, dengan karunia lebih. Ya. Dengan rahmat lebih di malam tersebut. Dan dengan siapa maknanya? Dengan siapa yang ingin berdagang dagangan akhirat, yang ingin memperbesar di akhirat, maka perhatikan malam-malam tersebut karena itu malam tijarah, malam dagangan, malam untung besar, malam keuntungan besar. Karena siapa yang melewatinya takutnya tidak memiliki atau takutnya rugi, tidak memiliki keuntungan besar di akhiratnya. Ada 15 malam dari Imam Ghazali. Tahu ada 15 malam. Artinya perhatikan 15 malam ini. Hidupkan dengan ibadah 15 malam ini. Atau minimal punya tabungan ibadah di 15 malam ini. Yang 6 di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada malam 17. Ada tanggal 17 yang bulan pada malam 17. Jadi limanya di 10 akhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. 6 ya malam 17. Kemudian 21, 23, 25, 27. Yang 9-nya di bulan Ramadan malam pertama Muharram. Kemudian malam Asyura. Kemudian malam awal bulan Rajab. Kemudian malam pertengahan Rajab. Ini sudah lewat. Malam awal lewat, malam pertengahan lewat. Ya, kemudian kelima malam 27-nya. Lagi malam 27. Kemudian malam Nisfu Sya'ban, malam pertengahan Sya'ban. Kemudian malam Idul Fitri. Kemudian malam Arafah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, dan terakhir 10 malam Idul Adha. Jadi 9 2 Ramadan dan 6 Ramadan, 15 malam yang istimewa. Yang Allah Taala menurunkan lebih banyak lagi darinya ampunan dalam rangka semoga Allah SWT memberikan kita menunjukkannya dan semoga Allah SWT memberikan jawaban kita yang berkah buat kita, yang paling berkah buat kita, yang banyak amal solehnya buat kita, yang banyak manfaat kembali buat kita dan keluarga kita, dan semoga Allah jadikan juga selama bulan yang baru bagi kita dan saudara muslim kita. Allah jadikan bulan-bulan yang akan muslim bagi kita dan saudara muslim kita. Allah jadikan bulan yang penuh sama kebahagiaan di dalamnya, kesenangan di dalamnya, keselamatan di dalamnya, keselamatan di dalamnya, dan juga apa yang menjadikan orang soleh wali-wali Allah SWT dalam menyambut Rajab dan dalam mengerti menjalani hari-harinya dan mengirimkan malam-malamnya dan memohon baik di dalamnya. Kita niat seperti niat mereka, kita niat seperti mereka, semoga Allah SWT memberi kita seperti yang memberi mereka, beri kita seperti mereka, kabulkan doa kita seperti kabulkan doa mereka, beri kita seperti mereka, dan semoga Allah SWT tambah lagi insyaAllah sampai untuk kita berbuat lebih banyak lagi insyaAllah Allah soleh. Dan juga semoga kita kepada Allah SWT agar Allah sampaikan juga kebaikan insyaAllah dari kita di sini keluarga-keluarga kita di rumah. Allah jadikan insyaAllah anak kita semuanya anak soleh dan solehah, anak yang bisa menjadi pendingin mata kita, pendingin hati kita, pendingin pikiran kita, anak yang bisa bernafkah bagi dunia kita dan akhirat kita, dan anak insyaAllah yang bisa kita banggakan ya Allah. Dan juga kita mohon kepada Allah SWT agar Allah berkahi bagi kita semua itu kebaikan, semua itu
keberkahan ya Rabb, berkahi majlis kita ini, berkahi hadir di sini, berkahi tangga-tangga kita ini, berkahi semua saudara muslim kita ini, dan berkahi juga insyaallah sisa umur kita ini, dan berkahi amalan kita ini, dan berkahi semua harta rezeki yang kau sampaikan kepada kita ini. Ala hati ini ya, jawab dulu yang tersada, jangan hadirul akhirah, wa ala manasabullah, bila jilani, yang disahadu, kepada Allah, dan bisa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.